Saya sudah pisah dengan mantan suami 2 tahun. Ya namanya pisah pasti mantan. Ya, kalau nyambung manten. Saya membiayai sendiri anak-anak. Mantan suami tidak memberi, namun dia dari bank, apa tetap harus kita tagih harfiah seorang ayah harus menafkahi, atau walau ayah tapi dari bank dan posisi pisah tetap haram? Begini Bu ya, itu kan saat pisah nanti hakim di pengadilan itu akan memutuskan ya siapa hak asuhnya. Ibu, biasanya ke suami tetap diberikan hak untuk kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak. Kalau untuk istri kan sudah pisah, makanya ibu sebut mantan, kan? Nah, makanya dari sini suami ingat ketika kewajiban itu melekat walaupun sudah berpisah, karena itu bagian dari biologis dia. Ketika berumah tangga dan terlahir, kewajiban tetap harus diberikan, tetap harus diberikan. Jadi jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ini mantan ayah saya nih, nggak ada, tetap ayah. Ini mantan ibu saya, tetap ibu. Karena itu, karena terikat masih dan dia mewarisi. Dia mewarisi. Perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan hak waris anak itu darinya. Makanya hak waris tetap melekat. Walaupun jadi mantan ketika ayahnya meninggal, dia mendapatkan warisan. Istri tidak. Istri tidak, karena sudah berpisah di situ. Terhijab dia. Ya, maaf. Kematian, satu. Kemurtadan, riddah, termasuk perceraian, itu yang menggugurkan kemudian bagian dari hak waris. Dia nggak dapat warisan. Suami istri pisah dengan suami meninggal, istri nggak dapat bagian waris. Selesai di situ. Ya, dan dibagi. Saat kemudian dia berpisah itu dibagi. Ada yang ditetapkan oleh bagian oleh agama. Kemudian murtad nggak dapat warisan. Ya, kemudian kematian ada 2 sebab. Memang wafat sebelum dibagi warisan, wafat. Ya, ingat bukan wafat duluan yang ahli waris. Kalau wafat duluan yang meninggal, kemudian ahli waris masih ada, setelah itu dia meninggal, tetap warisan diberikan kepada dia. Karena yang wafat duluan yang akan diwariskan warisannya. Yang kedua, sengaja membunuh orang untuk mendapatkan warisan, terhijab dia, nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan. Itu terjadi nanti di masa-masa, bahkan ada juga di Al-Baqarah itu. Ya, sebab dinamakan Al-Baqarah. Salah satunya begitu. Ada orang di keluarga yang sangat kaya tapi pelit. Saking pelitnya marah di bagian anggota keluarganya, maka malam-malam dibunuh dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan warisan dari situ supaya hartanya bisa dikuasai. Dilemparlah kemudian jasadnya di jalanan, dilempar biasa, dia pergi. Dan orang nggak tahu siapa yang bunuh. Tuh, jadi peristiwa itu, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya tanya pada Anda, ada kasus pembunuhan yang sengaja buang mayat di tempat-tempat terbuka? Ada. Ada kasus pembunuhan karena warisan? Ada. Ada kasus pembunuhan karena selingkuh? Ada. Makanya kasus-kasus itu diisyaratkan dalam Al-Quran di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Tapi kalau disebutkan tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti Maryam, anaknya Imran. Disebutkan namanya plus bintinya sekalian. Wa Maryam ibnata Imran. Kejadiannya disebutkan. Tak pernah disentuh laki-laki manapun, tapi bisa mengandung dan melahirkan. Ini artinya yang bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam. Dan tidak akan pernah ada Maryam lain. Ya, ingat, tidak akan pernah ada Maryam lain. Walaupun di masa sekarang ada namanya Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak yang gitu mah. Ya, tapi yang tak disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Jelas ya? Baik. Ini yang seperti ini tetap ada kewajiban, dan kewajiban itu tetap diberikan dengan cara yang halal. Jangan berikan yang haram, karena itu pun anak akan tumbuh, mungkin melahirkan pahala bagi Anda. Dengan istri mungkin berpisah, tapi anak itu mungkin jadi penghafal Quran. Anda kurang amalan, anak itu mewariskan amalan untuk Anda, maka berikan yang halal padanya. Supaya pekerjaan amal solehnya mudah dilakukan. Ustaz, saya sudah pisah dengan mantan suami 2 tahun. Ya namanya pisah pasti mantan. Ya, kalau nyambung manten. Saya membiayai. Pada ajaran Islam banyak lelaki-lelaki yang tidak paham. Kalau anak itu 100% tanggung jawabnya siapa? Bapak. Walaupun sudah cerai. Walaupun anak itu ikut ibunya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Bapak.
Makanya kenapa banyak janda-janda akhirnya kalau janda mati wajar, tidak ada yang nyantunin, tapi bapaknya ada. Bapaknya kawin lagi, ketika ribut, ini anaknya mau dibawa ibunya, alhamdulillah bawa semua nggak apa-apa. Karena dia mau kawin lagi. Dia kawin lagi, dia lupa sama anak-anaknya. Sehingga merana itu. Hati-hati pada hari kiamat kau akan ditanya tentang 4 anakmu itu. Kalau dia janda cerai. Kenapa jarang sekali anak temukan kajian yang membahas tentang janda? Udah kita bahas. Padahal kami, terutama anak khususnya, sangat butuh penguatan sebagai model untuk melanjutkan kehidupan yang keras ini bersama anak-anak. Baik anak jamaah, anak minum dulu, bismillah. Berkaitan dengan janda, Allah menurunkan surat At-Talaq. Nasihat anak kepada semua janda, kepada semua istri yang hendak diceraikan atau sudah bercerai, baca surat At-Talaq. Di situ Allah menghibur para janda. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih dia jalan keluar. Yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika engkau menjadi janda, engkau masih berharap kepada fulan, engkau masih berharap kepada manusia, berharap kepada lembaga ini, kepada yayasan ini, maka Allah tidak akan kasih jalan keluar kepadamu. Engkau sudah, kalau memang bersandar ke sana, silahkan bersandar ke sana. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki jangan takut. Mungkin selama ini kau berpikir, Ustaz, anak ini nggak kerja, anak ibu rumah tangga, Ustaz, ditinggal oleh suami. Terus bagaimana anak-anak? Allah, kemana yang satu? Kemana Allah? Allah yang beri makan kepada ikan-ikan di lautan. Antum melihat miliaran ikan tiap hari diburu oleh nelayan. Siapa yang ngasih makan ikan itu? Allah. Kita hanya ngambil itu ikan. Terus kita ambil itu ikan. Maka tatkala seorang yakin sama Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Cuma di sini kita tidak bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan amalan tangan. Tawakal itu bukan amalan lisan. Tapi tawakal itu amalan hati. Antum melihat bagaimana tawakalnya ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ditinggal nih ibunda Nabi Ismail dengan bayinya. Engkau sekarang punya 4 anak, mungkin sudah besar-besar dan hidup di tengah orang-orang yang mungkin bisa membantu. Ibunda Nabi Ismail ditinggalin anak, ditaruh di Mekah, tidak ada rumah satupun di sana. Ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim, dikasih air, 1 wadah, dikasih kurma. Nabi Ibrahim mau pulang, sama istrinya dipegangin. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa di sini ini? Biasanya kan kita kadang-kadang kalau mau keluar kota, kita ngomong sama orang tua kita, ana mau ke Jakarta, ana ngomong, Mbak, ana mau ke Jakarta, Mbak, titip istri sama anak-anak. Ana mau berangkat ke Jakarta. Biasanya seperti itu. Maka di sini Hajar bertanya, kau titipkan kita ke siapa di sini? Nabi Ibrahim tetap jalan. Tanya lagi. Sampai 3 kali tanya, ya Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena itu pertanyaan tidak pantas ditanyakan oleh istri seorang nabi. Oleh seorang muslimah, oleh seorang mukminah nggak pantas tanya kayak gitu. Maka di sini Hajar merubah pertanyaannya. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah menyuruhmu untuk ini? Kata Ibrahim, na'am, iya Allah menyuruh. Kata Hajar, silahkan kau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita. Itu yang kadang-kala kita tidak punya.
bertawakal kepada Allah. Semua total kita bertawakal. Oke, kita punya uang, baik uang ini bisa dicuri habis. Tapi alhamdulillah Ustaz, suami meninggalkan toko. Iya, toko ini bisa terbakar, selesai. Tapi kalau kau bertawakal dan bersandar serta yakin kepada Allah, selesai semua urusan. Ini kepada janda yang minta kajian khusus janda. Kepada ajaran Islam, banyak lelaki-lelaki yang tidak paham. Kalau anak itu 100% tanggung jawabnya siapa? Bapak. Walaupun sudah cerai. Walaupun anak itu ikut ibunya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Bapak. Makanya kenapa banyak janda-janda akhirnya kalau janda mati wajar, tidak ada yang nyantunin, tapi bapaknya ada. Bapaknya kawin lagi, ketika ribut, ini anaknya mau bawa ibunya, alhamdulillah bawa semua nggak apa-apa, karena dia mau kawin lagi. Dia kawin lagi, dia lupa sama anak-anaknya, sehingga merana itu. Hati-hati, pada hari kiamat kau akan ditanya tentang 4 anakmu itu. Kalau dia janda cerai. Kenapa jarang sekali